Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Anugerah dimaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan pintunya mati, ilmu yang membuka hakikat tentang jati diri fitrah, hakikat fitrah manusia, asal fitrah dari Allah sendiri. Syukur dengan menyertakan perilaku lapang dada, nyegoro, menggunakan akal dan dengan nalar dan rasional yang baik supaya tidak terjerumus dan supaya tidak terjebak dalam perilaku-perilaku hawa nafsu dan tidak salah mengambil keputusan, kesimpulan, atau paling tidak meminimalkan. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan berselawat berharap syafaat semakin di dalam kesadaran, sadar sebagai hamba yang fakir dalam satu proses kehidupan guru-guru. Kita melihat pada saat kita bersolawat, cak-cakane unsur kejadian manusia yang lahir dan unsur kejadian manusia yang batin, wujud ar-Rahman dan ar-Rahimnya, potensi yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita yang menyertai kelahiran yang kita jalani dalam kehidupan berdunia, dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Kita sadar ya, bahwa saya juga sadar bahwa bang fakir itu kita tuh berangkat dari satu kesadaran bahwa butuh berpusat kembali kepada Tuhan, kepada Allah di semua aktivitas yang kita jalani. Namun satu sisi mindset, terbentuknya mental yang jujur, yang adil, benar, itu memang butuh satu proses. Maka kita memerlukan satu pola-pola pendidikan, pola pendidikan yang membangun kesadaran, yang membangun sebuah kesadaran potensi, yang membangun sebuah kesadaran yang dikait hubungkan, nyambung, disinkronkan dengan unsur kejadian manusia, unsur yang lahir dan unsur yang batin. Yang ketepatan saat ini pendidikan kita mengacu kepada merdeka belajar, katakan demikian, dan format tentang pendidikan merdeka belajar bukan berarti parameternya, masalahnya kan kalau keberadaan diri pendidikan, kalau yang dilihat itu adalah diri yang jasad, diri yang lahir, maka segala permasalahan yang kita hadapi di dunia tidak akan pernah menemukan solusinya. Kita akan semakin terjadi benturan terhadap diri sendiri dan lingkungannya.
sosialnya. Pada saat yang menjadi dianggap yang dimerdekakan itu adalah unsur yang manusia yang lahir atau jasadiah. Karena sesungguhnya yang dimerdekakan adalah diri yang fi anfusihim, diri yang berada di dalam jiwa, diri yang asal diri ini dari fitrah, diri yang asal dari diri yang fitrah. Yang dimerdekakan itu diri yang fitrah manusia ini dari fitrah Allah. Itu yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari segala bentuk jajahan yang lahir dan jajahan yang batin. Menjalani kehidupan yang lahir dan menjalani kehidupan yang batin. Menjalani kehidupan yang lahir dengan mengembangkan potensi dirinya, akan tetapi yang dijadikan orientasi hidup dan kehidupannya adalah diri yang di dalam dada. Belajar untuk supaya merdeka dari segala bentuk jajahan pikiran. Kita terkadang mungkin bahkan dikatakan sering, kalau tidak dikatakan selalu, bahwa kita sering dijajah oleh pikiran-pikiran kita, pikiran negatif kita, khayalan-khayalan kita, mimpi-mimpi kita, imajinasi-imajinasi kita, yang pada saat tidak terhubung dengan hati nurani. Saat hati nurani tidak berfungsi, maka hati sanubari yang menggerakkan pikiran ini yang akan menjajah hati nurani. Sedang diri yang di dalam jiwa, diri yang fitrah yang berada di dalam jiwa itu adalah berada di dalam hati nurani. Maka mutlak mengenali diri yang berada di dalam fitrah. Saat sudah terikat dalam ikatan saya bersaksi sehingga keberadaan al-ghaib diri Tuhan itu dikenali, maka sesungguhnya telah mengenali diri yang berada di dalam jiwa itu. Maka pendidikan kita mengarah pada pendidikan-pendidikan yang membangun kesadaran. Kesadaran itu sifatnya ruhiyah. Ini yang butuh kita latih, butuh kita didik. Dan bagaimana supaya sinkron, supaya sinerginya ini sinkron, prosesnya ini sinkron antara aktivitas aksi berdunia, pikirannya, dan hati nurani ini adalah nyambung. Itu dikatakan trimurti, kan sebenarnya kan itu berkaitan dengan hati nurani yang berfungsinya nurani karena mengenal diri Tuhan, akal yang berfungsi itu terhubung dengan hati nurani, dan aksi yang dilakukan itu dengan kesungguhan, konsisten, komitmen. Nah, ini yang untuk dapat direalisasikan dalam sebuah kehidupan, karena kita tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, dan bagaimana hidup kita jalani. Pendidikan ini yang kita butuh bangun, karena beberapa tamu dari beberapa guru di sana-sana kan sama kebingungan bagaimana merealisasikan, menjalankan program pendidikan Merdeka Belajar. Ketepatan karena kita sedikit banyak sudah ada mindset ini, dan realisasi sudah kita lakukan, kita tinggal memberdayakan, mengoptimalkan, dan rancangan-rancangannya sudah menjadi sebuah pijakan dalam membentuk sebuah pendidikan Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Makanya kita memerlukan satu perilaku yang ini juga sering saya sampaikan, innallah. Pada saat kita menyebut innallah, kita enggak berbicara konsep bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah bukan konsep. Ini benar, konsepnya kan bukan ada sebuah berita, sungguh Allah itu ya'mur bil adil, memerintahkan kita untuk
berbuat adil. Kalau kita detailkan, inna itu mentakkidkan, makna inna itu saat kita membaca ayat sebagai petanda keberadaan Tuhan dia yang al-ghaib, yang punya nama Allah, yang jika diilmukan berada di dalam hati. Innallah, sungguh dia Allah, sungguh Allah yang hadir di dalam hati. Innallah, maka dikatakan yu'minu billah atau tu'minu billah, imannya dalam satu kesadaran bersama dengan Allah, artinya ada kehadiran di dalam hati. Bila dengan tidak menggunakan ma'a, menggunakan bi, bersama, menyatu. Kalau ma'a itu berarti jejer, suami istri, bapak, anak, itu jejer. Tapi kalau bila atau katakanlah kita asumsikan saja bil umi, dengan umi, walaupun sendirian tapi apapun yang dilakukan itu adalah karena misi visi semuanya adalah dari ibunya. Inna billah tu'minu billah, iman dengan Allah, maka orientasi apa yang kita lakukan itu adalah sadar di dalam diri kita ada keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Ini kan nggak bisa kalau nggak diilmukan, tapi kalau belum percaya yang penting kan begitu dulu. Innallah, sungguh Allah, ya'muru itu saat kita sadar bahwa diri kita itu bareng bersama dengan Allah, pasti maka kita akan bergerak adil, untuk berbuat adil. Adil itu saya beberapa kali matur bahwa kita nggak mungkin bisa berbuat adil, dan kita tidak tahu definisi deskripsi adil yang secara kebenaran, definisi adil secara kebenaran al-haq min rabbik, saat kita belum mampu mengadili diri sendiri. Untuk mampu mengadili diri sendiri itu adalah jiwa fakir, jiwa butuh mengenal Tuhan bil adil. Jadi nggak menyalahkan orang lain, nggak mudah membuli orang lain, nggak mudah mengolok orang lain. Tidak sekedar kalau kita mengolok, kita melecehkan, kita menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Bisa jadi yang direndahkan ternyata itu dimuliakan oleh Allah, kita nggak akan pernah tahu. Dan saat kita terbiasa merendahkan, menilai, menjatuhkan orang lain, jika ternyata yang kita jatuhkan benar, maka kita untuk meminta kebenaran dari orang yang kita rendahkan itu menjadi malu. Dan itu derivasinya atau turunannya juga dalam bidang-bidang yang lain, itu bil adl. Jadi Allah sungguh ya'muru itu mudhari' ya, jadi ini melekat kita berlatih bahwa untuk pandai mengadili diri sendiri. Siapa yang mengenal jati diri fitrah manusia yang berada di dalam diri yang fitrah manusia dari Allah, maka akan mengenali Tuhannya.